Salam, perkenalkan nama saya Jovinka Drusila Rosenaribu. Saya dari Prodi PAK semester 2. Video ini merupakan UAS mata kuliah Teologi Proper Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di video ini saya akan membahas tentang providensia Allah. Providensia merupakan pemeliharaan Allah. Nah, dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya pemeliharaan Allah. Orang yang mengaku percaya pasti selalu dalam pemeliharaan Allah. Orang Kristen yang selalu dalam pemeliharaan Allah pastinya akan menyerahkan seluruh totalitas hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah sendiri. Kita bisa lihat dari bagaimana Allah menyertai bangsa Israel atas pemeliharaannya sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Allah tidak pernah meninggalkan mereka, walaupun mereka selalu bersungut-sungut kepada Allah dengan apa yang mereka alami saat itu. Namun karena kasih-Nya, Ia tetap senantiasa memelihara umat Israel, karena umat Israel merupakan umat yang Ia pilih secara langsung. Kepada nenek moyang umat Israel, Ia menggenapi janjinya dengan senantiasa terus memelihara. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa memelihara sama saja dengan artinya menjaga. Ia terus menjaga menuntun bangsa Israel hingga keluar dan sampai kepada tanah Kanaan. Dan di situ terlihatlah bahwa janji Allah memang digenapi. Serta sungguh mengandalkan Allah, mendahulukan Allah, dan juga mengutamakan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Berbicara tentang pemeliharaan Allah, tentunya masing-masing manusia memiliki pengalaman dan juga pandangan tersendiri. Ada yang berpandangan bahwa ketika dalam mengalami masalah, mereka berpandangan akan Allah meninggalkan mereka, Allah tidak ada lagi, bahkan Allah tidak mempedulikan mereka. Nah, di sini manusia bisa saja melakukan atau mengambil sebuah keputusan yang salah dalam menjalani kehidupan mereka. Sekarang kita masuk dalam definisi providensia Allah. Kata providensia berasal dari bahasa Latin yang artinya providential. Kata kerja Latinnya yaitu provider, yang artinya memandang ke depan, melihat terlebih dahulu terjadinya sesuatu. Dan sebab itu juga tindakan sebelum itu kita harus menyelenggarakan atau menyediakan sesuatu. Pemeliharaan artinya menjaga. Allah adalah sebagai pencipta. Oleh sebab itu, Allah selalu memelihara kestabilan dan juga kerukunan ciptaannya. Nah, itulah baru dikatakan pemeliharaan, karena tidak mungkin ada pemeliharaan sebelum ada ciptaan. Dengan adanya ciptaan barulah ada pemeliharaan. Yang menjadi dasar dari pemeliharaan Allah yang pertama adalah alam semesta. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah sendiri yang dibuat oleh tangannya sendiri. Dan Ia yang memelihara alam semesta ini
sehingga adanya keseimbangan bagi ciptaan-ciptaannya yang ada dalam alam semesta ini. Kita bisa baca dalam Mazmur 103 ayat 19, 135 ayat 6, Daniel 4 ayat 35, dan juga Efesus 1 ayat 11. Yang kedua adalah semua makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Ia selalu memelihara seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini agar selalu terjaga dan memiliki keseimbangan. Kita bisa baca dalam Ayub 37 ayat 5 sampai 10, Mazmur 104 ayat 14, Mazmur 15 ayat 7, dan Matius 5 ayat 45. Yang ketiga adalah binatang-binatang. Allah juga menciptakan binatang, sehingga ia juga memelihara binatang yang ada dalam alam semesta ini agar selalu terjaga dan juga tidak punah, atau bisa dikatakan tidak musnah. Nah, kita bisa baca di dalam Mazmur 104 ayat 21. Mungkin kita akan selalu bertanya bahwa apakah bukti dari pemeliharaan Allah? Bukti dari pemeliharaan Allah merupakan sifat-sifat Allah sendiri, yang dimana Allah memelihara ciptaannya yang berada dalam alam semesta ini. Allah bukan hanya sekedar oknum yang berkepribadian, tidak terbatas kebijaksanaannya, kekuasaannya, kemurahannya, serta kuasanya. Nah, sebagai bukti praktis dari kepercayaan bahwa Allah menjalankan pemerintahannya yang tidak terbatas atas ciptaannya dengan melihat bahwa alam semesta menunjukkan adanya kecerdasan dan juga pengawasan. Sekalipun kecerdasan itu terdapat di dalam zat itu. Nah, melalui alam semesta sendiri membuktikan pemeliharaan Allah yang berdaulat atasnya. Dari providensia Allah adalah Allah memerintah dunia dengan maksud untuk membahagiakan makhluk ciptaannya, serta untuk mengembangkan mental dan juga moral umat manusia. Allah memerintah dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan dan juga mempersiapkan umat miliknya sendiri. Allah juga bertujuan dengan menunjukkan kesempurnaan kuasanya, hikmatnya, kasihnya, dan juga kebenarannya. Tindakan pemeliharaan Allah sendiri itu diarahkan untuk menyatakan sifat Allah itu sendiri. Seperti kita ketahui, sifat Allah adalah kasih. Karena kasihnya, sehingga kita selalu dipelihara oleh Allah.
Kekudusan dan juga keadilannya ditunjukkan dalam kebencian dan juga perlawanan dalam dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah sangat membenci yang namanya dosa. Sedangkan pemeliharaan dan juga penebusannya Ia tunjukkan dengan mengaruniakan anaknya satu-satu yang Ia kasihi, agar kita bisa diselamatkan oleh Allah. Sedangkan kekuasaannya itu ditunjukkan oleh penciptaannya. Segala yang Ia ciptakan dalam alam semesta ini dan juga alam semesta merupakan bukti dari kekuasaan Allah sendiri. Nah, di sini sebagai kesimpulannya, kuasa pemeliharaan Allah dan juga pemerintahannya telah nyata di dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia. Segala sesuatu yang telah dialami bisa dipahami dari akal sehat yang dimiliki oleh manusia sendiri. Allah sendiri mempunyai maksud dalam kehidupan orang-orang kudusnya dan juga mempunyai rencana yang pasti akan digenapi oleh Allah sendiri. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah juga berkuasa untuk menyelamatkan manusia, karena Ialah yang menciptakan manusia. Allah sendiri tidak pernah meninggalkan manusia dalam keadaan apapun. Ia selalu ada dan juga selalu menyertai kita dalam segala keadaan yang kita alami. Nah, manfaat bagi kita manusia adalah kita selalu hidup di bawah naungan Allah. Dan kita selalu mendapat kasih karunia Allah, merupakan anugerah yang cuma-cuma yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagai manusia haruslah menyadari akan hal itu. Karena jika Allah tidak mengasihi atau memelihara kehidupan setiap ciptaannya, baik itu alam semesta, makhluk hidup, binatang, dan juga bangsanya, kita tidak mungkin bisa ada sampai saat ini. Bisa saja kita binasa. Nah, ini yang bisa saya jelaskan dari materi providensia Allah. Saya ucapkan terima kasih.